pertemuan berapa kita? 2 ya? Iya, Kak. Iya, 2. Oke. Em, seperti bisa. Udah belajar tentang apa di sekolah? Perbandingan itu, Kak, Berbalik. berbalik nilai. Nah, berbalik nilai. Mari kita bahas juga di sini nggak apa-apa. Kita sama latihan soal gitu ya. Kita Iya. perbanyak latihan soal sama mengulas materi di sini. Setuju? Iya, Kak, nanti katanya mau diajarin materi yang dari kelas lain juga ya, Kak? Maksudnya? Eh, katanya waktu itu kan pas lagi trial itu nanti katanya diajarin juga dari materi dari kelas-kelas yang di atas kelas 7, kelas 8 sama 9, Kak. Oh iya, bisa. Boleh. Jadi nanti tuh gini, ketika nanti kan untuk sekarang mungkin kita cuma 1 kali pertemuan kan ya? Iya, Kak. Nah, nah, jadi nanti gini aja, kan berbalik nilai nih. Terus kan nanti kita lebih maju aja. Kalau misalkan di sekolah Kevin besok tentang apa, kita ambil aja bapak-bapak. Gitu. Kalau Oke, misalkan tadi Kak. kan kakak juga ngelihat, oh Kevin emang apa namanya, pasti udah mampu nih. Oh Kevin bab ini udah oke, bab ini udah oke. Ya udah lanjut aja. Kita ambil kelas 8, kelas 9 gitu. Kalau dirasa mungkin Kevin maunya misalkan kakak untuk minggu depan Kevin mau materi kelas 8, ayo gitu. Siap? Iya, Kak. Oh jadi gini aja kalau gitu, kakak coba untuk materi. Kevin ada bukunya nggak? Sorry, kurikulumnya berarti kurikulum apa? Merdeka atau Cambridge atau apa? Tahu nggak? Kurikulum Merdeka, Kak. Merdeka ya? Oke, kalau gitu Iya. minggu depan kita mau belajar materi kelas 8. Iya. Oke, kalau gitu siap. Berarti kita minggu depan startnya kita bab 1 kelas 8. Oke? Iya, Kak. Nah, berarti untuk agenda sekarang pembelajaran sesuai yang sudah ditentukan waktu kemarin itu tentang perbandingan berbalik nilai sama latihan soalnya, dan untuk minggu depan kita akan mulai dari kelas 8. Oke? Materi Oke, kelas Kak. 8. Sip. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa coba dulu kakak mau tes konsentrasi Kevin. Tahu gaming ini nggak yang ada di Instagram itu? Kakak sempat kepikiran deh. Yang mana, Kak? Yang ini nih, yang misalkan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu habis itu satunya diganti apa bebas. Sekalian Nggak pernah dengar, Kak. Tahu nggak? Nggak pernah. Jadi gini, misalkan kakak bilang 1, Kevin 2, kakak 3, Kevin 4, kakak 5. Beres kan ya sampai 5? Iya. Nah, lalu misalkan selanjutnya angka 2 diganti dengan kotak. Berarti kakak 1, terus Kevin. Apa tadi, Kak? Misalkan angka 2-nya diganti dengan kotak. Berarti ketika kakak bilang 1, Kotak, Kak. nah 1, Kotak. kotak, 3, 4, 5. Terus ganti lagi nih yang belum diganti. Misalkan 1 diganti apa? Coba. Iya, Kak. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya diganti kambing. Coba dari Kevin. 1, 2, 3, 4. kambing. Terus, Kevin request mau ganti nomor berapa? Ganti nomor 3 Jadi ke lingkaran. lingkaran. Oke, 1 2, lingkaran 4. kambing. 2-nya diganti sama 2 kali tepuk tangan. Yo, dari Kevin dulu. 1, lingkaran 4. kambing. Yo, 2 lagi. Kenapa, Kak? Ayo, 2 angka lagi yang belum diganti. Oh, 4 diganti jadi segitiga. Oke. Siapa dulu? Kakak. Oke, 1. Tadi 2. Gak Oh tahu ya, apa ya? Lingkaran. segitiga. Kambing. Terakhir, satunya diganti dengan WW. Oke. Yuk.
WW lingkaran. Aduh, apa ya 4? Ada 4 apa ya? Ada 4 apa? Segitiga, Kak. Segitiga. Aduh, kakak kalah. Segitiga. Terakhir? Kambing. Oke. Aduh, kakak kalah nih. Lupa. Oke, siap ya? Oke. Izin share screen, Kevin. Nggak kamu ngasih ini dulu ya, yang ini. Ada? Oh, iklan dulu. Sok iklan dulu sebentar. Oke. Are you ready? Are you ready? Ya, Kak. Yes. Kita akan review dulu tentang perbandingan. Perbandingan di materi SMP kelas 7 kurikulum Merdeka. Kak, sebentar. Oke, silakan. Udah, Kak. Oke. Tentang perbandingan. Nah, kita akan belajar tentang perbandingan. Berbanding lagi kan bahas lagi. Yang pertama, Kevin diharapkan bisa untuk memahami konsep dasar tentang perbandingan. Lalu menentukan perbandingan dua besaran, kayak misalkan yang satu itu apa, dua itu apa. Terus yang ketiga yang pastinya itu adalah menyelesaikan masalah sehari-hari. Kayak misalkan nanti kalau di contoh kemarin itu apa ya? Masih ingat? Kemarin itu, Kak, komposisi makanan, Kak. Komposisi makanan, betul. Ada lagi nggak yang tentang sebanding? Contoh Ya, lainnya? kayaknya ada lagi, Kak. Hmm? Ada lagi, Kak, tapi aku udah lupa. Seperti contoh lainnya itu kayak umur gitu ya. Semakin tua misalkan Iya. semakin apa gitu. Terus jarak sama misalkan sama kecepatan. Oh enggak, jarak sama kecepatan enggak. Nah, jadi nanti itu di sini nanti tujuan targetnya itu kita adalah koneksi atau perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Gitu. Nah, contohnya ini kayak bensin dengan jarak. Berarti kan kalau kita bandingin, ketika bensin itu 1 liter, mobil merah mempunyai bensin 1 liter, jaraknya menempuh 10 kilo. Ketika mobil hijaunya mempunyai 2 liter, maka jarak yang ditempuh 20 kilo. Berarti di sini kita bisa menentukan perbandingan antara bensin dan antara bensin dan antara bensin dan kelihatan nggak? Halo? Ini kelihatan, Kak. Antara bensin dan perbandingan antara bensin dan Jarak. jarak. Good. Nextnya, ketika, nah ini berarti kita dapat simpulkan perbandingan, kita bandingin aja mobil merah sama mobil hijau. Berarti perbandingan bensinnya itu 1:2 dan jaraknya pun sama 10, harusnya awalnya ini tuh 10:2. Itu kan? Nah,
maka kita sederhanakan juga, maka 1:2. Itulah yang dinamakan perbandingan senilai. Semakin banyak bensin, berarti semakin jauh juga jarak yang ditempuhnya. Oke? Itu review ya. Nah, atau contoh sehari-harinya tinggi badan, uang, jumlah barang. Berarti kan ketika orangnya tinggi, berarti misalkan apa? Terus ketika uangnya banyak, jumlah barangnya banyak yang dibeli. Nah, contohnya A banding B sama dengan A banding B juga. Atau A banding, contohnya ini, atau 2:3. 2/3. Atau 2:3. Sama. Kalau dibentuk pecahan berarti ya 2/3 gitu ya. Ini nggak akan lama mungkin di sini. Nah, ini juga kan ya bentuknya seperti ini. A banding B atau A per B sama dengan C per D. Makanya jadi kita kalikan silang, jadi A kali D dikali B kali C. Sama dengan B kali C. Sorry. Gitu ya. Nah, ini. Semakin banyak beli, semakin banyak bayar. Kalau kita makan di restoran, semakin banyak yang dibeli, berarti harus semakin banyak yang dibayar. Gitu. Nah, ini mau dikerjain biar ingat atau enggak? Kalau enggak kita ke sini ya. Nih. Contohnya, misalkan perbandingan uang. Ini kita masih review yang dulu ya, yang kemarin. Nah, sebenarnya kita bisa pakai cara dengan yang kayak gini. Ketika perbandingan dapat 3:5, totalnya itu 160. Yang ditanyanya uang Andi berapa ketika jumlahnya sekian. Kalau ada jumlah di sini, berarti kan kita tentuin dulu aja jumlah maksimal dari perbandingannya berapa. Gitu. Nah, ini cara tanpa yang rumus-rumus tadi kita bisa juga. Kalau pakai rumus kita bisa pakai 3/5 sama dengan 160 per X, misalkan kayak gitu. Cuma lebih simpelnya kita bandingkan dulu karena di sini dia ada jumlah uang mereka, berarti kita jumlahkan juga perbandingannya. Gitu. Makanya nanti kita nilai satu bagiannya kira-kira berapa. Oh, totalnya dibagi total. Kan total bagi total ya untuk jumlah keseluruhan. Jadi 160 dibagi 8. 160-nya total mereka, 8-nya total perbandingan mereka. Jadinya 20.000. Kaliin saja dengan perbandingannya dapat 60.000, maka uang budinya 5. Itu jadi 160. Aman ya? Iya, Kak. Ini silakan nanti bisa dikerjakan nih untuk latihan soal. Ini yang perbandingan senilai, ini juga perbandingan senilai. Dan kita akan ke sini sekarang. Kalau berbalik sampai situ ada yang ingin tanyakan dulu tentang yang sebanding atau yang sebanding? Enggak, Kak. Oke. Udah, Kak. Oh, udah. Yang selanjutnya berbanding nilai atau berbalik nilai. Hubungan di mana jika satu besarannya nambah, jika yang satu nambah, yang lain berkurang. Ngurang. Jika satunya berkurang, yang lain Nambah. Tapi hasil perkaliannya selalu tetap. Gitu. Makanya di sini ada konstan tetap. Jadi nanti bakalan kepake nih. Oh, ini kita kalikan dulu, nantinya dapat tuh. Nanti rumus perbanding nilainya beda. Kalau ini dikalikannya X1 Y1. Berarti misalkan yang satu tentang bensin tadi ya. Yang satu bensin, yang satu jarak. Gitu. Nah, coba kita review, Kevin. Kamu yang kerjakan. Oke, Kak. Coba ya, kita akan banyakin aja latihan soal. Saya Kevin OSN itu kapan, Pak? Belum tahu nih, Kak. Kalau nggak salah itu OSN SMP itu di bulan Juli. Kalau nggak Juli, Agustus. Jadi kita harus belajar itu. Juni, Kak. Juni. Oh iya. Yang kabupaten, Kak. Kabupaten Juni. Iya. Udah daftar ke sekolahnya? Udah minta didaftarin?
Eh, kayaknya nanti kalau Nah, kalau ke sekolah lagi mungkin besok minta didaftarin Kak. ya daftarin aja nanti bilang ke gurunya. Oke, lanjut. Biar kita oh, satu lagi Kevin. Bentar, maaf mengganggu ngerjainnya. Sekalian minta kisi-kisi untuk ininya. Jadi kita belajar dari situ. Ya, Ya Kak. sip. Bingung atau enggak? Ini lagi dipikir Kak. Sok. Enam Kak. 6, betul ya. Jadi yang pertama kamu harus Yang pertama aku kaliin 4 sama 12 sama dengan 8x. Jadi 48 itu sama dengan 8x. ya, betul. Habis itu aku itu jadi Nah, x itu 6 Kak. betul. Jadi cara menyelesaikan kalau berbanding nilai, kamu ingat dengan yang ini ya, yang konstan. Hasil perkaliannya itu konstan. Mana? Nah, ini ya, X kali Y itu konstan. Jadi ketika ada pekerja kali hari itu selalu konstan. Makanya ketika 4 pekerja dalam 12 hari dia dapat 48. Makanya nanti ketika yang ditanyanya 8 hari, berarti berapa? Maka dapat X-nya sama dengan 6. Kejap. Betul ya, kebukti. Berarti semakin banyak pekerja, semakin banyak bekerja berarti harinya semakin kecil. Tuh ya. Ketika butuh 4 pekerja, proyeknya selesai 12 hari. Berarti kalau 8 pekerja, proyeknya selesai lebih cepat, yaitu 6 hari. Good job. Again, waduh, lagi coba. Banyak. Yang mana dulu? Ini aja dulu. Nah ini ada, sebenarnya kan soal standar itu seperti yang tadi ya, yang ini. Yang ini, terus yang standar itu yang kayak gini, 1, 2, 3 itu standar. Nah yang nomor 4 itu udah mulai, 4 dan 5 itu udah mulai naik. Jadi coba kerjakan satu soal atau 2 soal boleh nih yang atas. Mau semuanya? Kenapa Kak? Mau dikerjakan semuanya atau kita ambil satu soal? Kayaknya boleh Kak aku kerjain semuanya. Tadi kan aku kan jadi tahu cara pakai rumusnya kayak bisa. Ya, let's go kalau begitu. Ini bisa Gas. anotasi di layar gak Kak? Apanya? Coret-coret di layar ya? Iya. Nggak bisa, tapi kayaknya Oh, kakak bisa nanti bantu. jawabannya aku tulis di chat aja ya Kak? Boleh. Oke Kak. Atau bentar. Eh, gambar di halaman bisa nggak ya?
Kakak bisa. Coba kamu gambar di halaman. Alah, kepencet. Bentar. Kamu ada nggak di... Oh, nggak ada ya. Adanya ini yang kakak doang. Bentar. Yang kamu ada nggak? Coba di ini nih. Iya, nggak ada Kevin di sini mah, euy. Atau mau kakak share aja kanvanya? Jadi kamu coret-coret di situ. Ya Kak. Coba kakak share aja ya kanvanya ya. Tapi kalau misalkan ternyata memang nggak bisa di apa, nggak bisa dicoret-coret juga sama Kevin, ya udah nanti tulis aja di komentar ya. Iya Kak. Ya, punya tulisan edit betul. Atau enggak gini aja, yang nomor 1, 1, 2, 3 itu kan sama ya. Iya. Nomor eh, nomor 2 kerjain, nomor 1 atau 3 itu kerjain satu aja. Karena sama ya tentang pekerja. Jadi Iya pilih Kak. aja. Nah, 1, 2 atau 2, 3 silakan. Kelas 8. Kak, ini cara ngapusnya gimana ya Kak? Nah, itu nggak ada. Oh, Bentar. Nggak ada ya? Nggak ada. Bisa ada ini hapus aku. nggak? Iya deh. Aku terus di chat aja deh Kak. Ah, dicat aja, dicat aja. Kanvanya nggak bisa. Kalau harusnya di zoom ya. Ini dari ini soalnya. Komentar saja. Dulu Kak. Ya, bagus. Lanjut. Nomor 2. 2. Enam Kak. Nah, good. Coba nomor 3. Aish, maaf. 30 Kak. 30. Oh, oke, ya. Oh, dikerjain ya. Sip. Nomor 4.
Oh ya, nomor 4. Kalian tadi langsung nomor 4. Jam 5. Lebih jam 5. Lebih jam 5. Hasilnya pakai koma-komaan deh. Oh, ini koma ya, Kak? Karena dia nggak bulat. Terus clue-nya cari dulu total, baru nanti dikurangin yang sudah dikerjakan. Oke, Kak. Sip. Kevin. Kevin, Iya, Kak. silakan kerjakan. Kakak izin ke toilet dulu sebentar ya. Nanti kalau Iya, udah Kak. beres boleh ditulis aja. Sebentar ya.
Kak, dapat Kak. Good. Berapa? 175 hari Kak. 1,75 ya. Tambahan waktunya Kak. 1 hari ya. 1 hari lebih. Good. Iya. Tuh. Kak, tapi yang ini boleh agak dijelasin lagi gak Kak? Soalnya tadi kayaknya caranya itu agak Boleh. itu Kak, ke muter-muter gitu Kak. Oke. Yang tadi. Iya. Good. Seperti ini. Kalau bisa kakak apa namanya? Ini aja deh, ini aja. Lah. Ada? Jelas? Diketahui soal nomor misalkan nomor 1 ya, pekerja. Nah, yang pertama ada 10 pekerja menyelesaikan 12 hari. Habis itu oke? Yang berarti total pengerjaannya itu ya udah 10 kali 12 120 hari ya. Hari dan orang. Oke sampai sini? Iya Kak. Lalu di soal katanya setelah bekerja 5 hari, 2 pekerja berhenti. Yang berarti ini yang pertama, lalu yang ke B-nya pengerja yang sudah diselesaikan. Sudah selesai. Itu selama berapa hari? 5 hari ya. Oleh 10 orang pekerja sudah selesai 5 hari. Yang ngerjainnya berapa? 10 pekerja. Berarti yang sudah selesai kamu kalikan juga 10 dikali 5 itu 50 hari dengan orang ya. Dengan 10 pekerja. Nah, kita harus tahu nih sisanya. Berarti sisa pengerjaan sekitar 70 hari lagi. Nah, ya, sampai situ sama? Iya Kak. Nah, 70 hari ini harus dikerjakan dan akan dikerjakan oleh 8 orang. Kenapa? Karena di soal ada yang minggat, ada yang berhenti 2 orang. Ya gitu ya. Ada yang berhenti 2 orang. Makanya yang ditanyakannya adalah berapa hari tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Berarti kita hitung dulu nih. Setelah itu ini yang C, lalu yang D-nya. Kak, suaranya putus-putus Kak. Cek. Halo? Ada? Jelas? Masih Kak. Halo? Cek. Masih nggak? Masih. Oke. Biasanya bagus. Coba kakak pakai yang ini deh siarannya. Halo? Masih Kak. Masih. Kenapa ya biasanya enggak? Kakak live dulu ya. Jelas gak? Putus-putus. Masih Kak. Masih. Bentar ya kakak live dulu ya. Bentar. Kita ganti koneksi dulu kakak bentar. Coba kita ganti koneksi. Cek 1. Cek.
cek cek. Halo, halo, halo. Jelas? Enggak. Udah Kak. Nah, oke, tadi teh sampai 8 orang. Berarti pengerjaan yang harus kita lakukan itu untuk sisa waktunya, sisa waktu sekitar 70 hari dibagi oleh 8 hari. 8 orang, maka dapat sekitar 8,75 hari. Gitu. Nah, berarti di soal bekerja 5 hari. Berarti total waktunya 5 ditambah 8,75 atau sekitar 13,75 hari. Gitu. Oke. Nah, totalnya itu ini 13,75 hari. Sedangkan Ini di soal, total waktunya dari kapan aja Kak? nah total ini tuh ketika yang pertama, yang 5 hari adalah yang sudah dikerjakan. 5 hari itu yang sudah dikerjakan oleh 10 pekerja. Lalu ada 8 orang yang mengerjakan 70 hari. Makanya ini tuh sisa pengerjaan 70 hari dikerjakan oleh 8 orang dan selesai dalam 8,75 hari. Makanya yang sudah dikerjakan selesai atau total keseluruhannya itu sekitar 13,75 hari. Sedangkan di perjanjian awal itu 12 hari. Makanya kita kurangi di sini tambahan waktunya. Ya sudah berarti 13,75 dikurangi 12,75. Kak, tadi aku langsung 8,75-nya dikurangin sama 7. 8,75 dikurangi dengan 7. 7-nya dari Eh, sisa pengerjaan. sisa pengerjaan. Sisa pengerjaan yang mana? Oh, yang tadi ya, yang 12 hari 5 hari. Bisa kayak gitu. Iya. Betul. Kalau mau misalkan karena waktunya kan ini waktu, kalau nanti takutnya ketika itu betul, tapi misalkan kan ini kalau kakak ngitungnya bisa ditambahin dulu. Kalau kakak ngitungnya kalau kakak ngelihatnya dari penjumlahan ya yang sudah diselesaikan ini. Dan dari Kevin juga bisa, cuman nanti apakah dia terbuktikan dengan yang selanjutnya, soal selanjutnya patut dicoba. Karena itu juga benar juga gitu. Karena kan di sini sisa waktunya atau yang sudah dikerjakan berarti kan 8,75, terus yang sudah dikerjakan 5 hari. Cuman takutnya seperti ini, ketika misalkan nanti angkanya yang berbeda itu nggak sama, Vin. Nah, jadi kita ngitungnya mending ini aja, ketika udah tahu sisa waktu yang dikerjakan oleh sekian orang, misalkan segini, kita jumlahin dulu aja sama yang sudah dikerjakan. Gitu. Lalu nanti kita kurangin aja dengan awal. Oke? Iya Kak. Ini memang agak muter-muter sih lumayan. Soalnya emang kan ditingkatkan sedikit. Gitu. Next. Jadi kakak kayaknya harus ini Windows-nya. Kayak ini kakak lagi di sekolah lagi jelek kayaknya sinyal. Oke, sekarang yang ini deh. Yang nomor yang 5. Sama, nggak beda jauh sama kayak yang tadi ya. Eh, Ya. iya Kak. Nah,
Tetap 60, Kak. Tetap 60. Yes, betul. Karena di sini tadi sama ya, cara ngerjainnya sama. Enggak, Kak. Bentuknya sama. Mana? Ada nggak di Iya. laptop? Tapi aku tadi ngerjainnya beda, Kak. Gimana coba ngerjainnya? Kevin, caranya pakai apa? Jadi 60 km per jam aku kaliin sama 3 jam, berarti selama 3 jam dia menempuh 180 km. Betul. Habis itu kan total perjalanannya 7 jam. Berarti dalam 4 jam itu dia menempuh 240 km lagi. Kalau 24 itu dibagiin sama 4 jadinya 6. Berarti 60 km per jam juga. Ya, betul. Emang 60 km. Nah, kebetulan ini angkanya kelipatan 4. Coba gini, iya sih. Kan ini udah dapat terus 180, sisanya sekian, terus jamnya ini tuh beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan kita totalnya, kalau ini dia sisa perjalanannya udah diketahui. Itu. Betul. Jadi tinggal dibagi aja 240 sama 4 jam lagi gitu kan. Totalnya 7, berarti 7 nanti kurangin 3. Pokoknya enak-enak soal itu ketika ada soal jumlah-jumlah. Nih, total perjalanan. Berarti kan total jumlah perjalanan berapa jam. Terus misalkan sisa perjalanan sejauh sekian. Ya udah, berarti tinggal itu sama itu aja. 240 berarti kan sisa dari total ini, totalnya 7 dikurangi 3, 6, berarti 240 bagi 6. Betul? 60 km. Harusnya ini kakak ngasih soalnya bukan 240, ya harusnya 300 ya. Good job. Next. Ini sama sebenarnya, sama kayak yang tadi. Coba lagi. Halo? Ya, Kak. Coba lagi nomor 6. nomor 2 sama nomor 3 deh. Oke, Nomor Kak. satunya dia yang standar deh. Udah ini tadi. Sama kayak yang tadi, cuman angkanya berbeda. Kalau yang nomor 2 itu dia mirip sama yang tadi. Kalau yang nomor 3 itu agak diubah. Satu, Kak. 1. Coba. Hari tambahannya 1, Kak. Hari tambahannya 1. Ya. Coba ya. Dengan cara yang tadi bukan? Iya, Kak. Oke. Di soal itu 12 pekerja. 12 hari. 12 pekerja. Harus
Oke, ada 12 pekerja di dalam 10 hari. Berarti total pengerjaan adalah 120 harian. 20 hari per orang dengan orangnya. Lalu setelah bekerja 4 hari, 4 pekerja berhenti. Berarti ketika dikerjakan oleh 12 orang selama 4 hari, maka dia akan dapat 48. Lalu kita kurangi, hasilnya 72 ya. Betul? Iya, Kak. 72 ini harus dikerjakan dengan berapa orang? Dibagi 8. Dengan 8 orang. Betul. Maka dari itu 72 dibagi 8 hasilnya adalah 9 hari. Tuh. Berarti tambahannya adalah 9 hari. Di sini kita harus dalam 8 Dikurangin sama 8, Kak. betul. Nah, kenapa dikurangin dengan 8? Karena kan udah dikerjain 4 hari, Kak. 4 hari. Dari Jadi total 12 dikurangin 4, 8. 48, betul. Maka tinggal sisa 8 hari lagi. Berarti aduh bentar ngelag. Maaf. Nah, betul. Yang disediakan sedianya itu harus sampai 8 hari. Makanya tinggal dikurangi, betul. 9 kurangi 8 hasilnya 1 hari. Sip. Next, terakhir. Ada? Coba terakhir nomor 3. Sebuah proyek pembangunan direncanakan selesai 18 hari oleh 12 pekerja. Nah ini kalau yang tadi mah ditanyanya berapa hari, kalau ini mah ditanyanya berapa pekerja. Ya muter-muter aja sih pasti soal tentang perbandingan itu. Perbandingan eksponensial. Enam pekerja, Kak.
6, yes. Sama ya kayak tadi. Iya Kak. Cuman bedanya di bagian pekerja yang baru. Jadi dikalikan. Jadi kita cari misalkan kita simbolkan pekerja yang baru itu dengan simbol X. Maka nanti dikalikan saja X dengan hari yang tersisa. Dengan 8 hari lagi. Dengan hari yang tersisa yaitu 8 hari. Selesaikan dapat sekitar 144, maka X-nya itu dapat 18 pekerja. Berarti 18 pekerja itu harus mengerjakan proyek dalam waktu 8 hari. Berarti pekerja yang ditambahinnya 18 dikurangi 12 itu 6. Good job. Ada yang ingin ditanyakan yang itu? Soal yang tadi? Soal yang tadi sih Kak nggak ada Kak. Nggak ada ya? Tapi Kak yang kemarin Kak yang perbandingan senilai itu aku ada yang lupa Kak rumusnya. Oh, kalau perbandingan senilai rumusnya Bukan beda. rumusnya sih Kak yang kemarin yang ditanyain jumlah awalnya itu Kak. Bentar, ada nggak ya di sini? Kakak lihat dulu. Kita tuh tanggal 2 ya. Ini gitu ya. Yang ini bukan. Yang itu bukan. Yang ini? Iya itu Kak. Nah yang jadi pecahan itu loh Kak. Ini. Iya. Jadi yang pertama 3 banding 4, lalu ada yang bertambah 6 tahun, maka perbandingan umur mereka menjadi 5. Berarti ini kan sebelum dan ini sesudah. Maka 3 banding 4 awalnya. Nah, kakak lupa nulis awalnya di sini. Awalnya adalah 3 banding 4 sama dengan 5 banding 4 harusnya. Awalnya gitu seperti itu. Lalu kita ubah ketika menjadi jika umur Andi bertambah 6 tahun, maka di sini. Habis itu kita kalikan silang, dapat ya. Habis ini kita kalikan silang, ini ke sini, lalu yang ini ke sini. Maka 4 dikalikan ini, lalu 5 dikalikan yang ini. Maka dapat, kalau disebutnya itu kali pelangi ya, itu ini ke sini, lalu 4 pun dikalikan dengan 6. Terus substitusi. Maka dapat 12x dan 50x. Lalu 12x-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, atau dua-duanya kita kurangi dengan 12x, maka dapat yang ini tinggal 24, yang ini tinggal 8. Maka x-nya 24 bagi 8 jadi 3. Ketika x-nya dapat 3, kita masukin ke perbandingan si Ani, atau perbandingan mereka 5 menjadi 5. Ani kan 5 banding 4 ya. Ani, ini Budi. Ketika Ani X-nya dapat 3 dan perbandingan sesudahnya menjadi 5, maka masukkan ke sini. Oke? Iya Kak. Sip. Nah, kalau itu kita coba ada apa lagi di slide ini. Nah, di slide ini selanjutnya ada lagi sebenarnya. Sama sih kayak yang tadi ya. Ini tambahan. Coba yang nomor 2 aja deh. Oke Kak.
7 jam, Kak. 7 jam ya? Sip. Betul. Udah mulai cepat nih. Sip. Nah, nih coba kita analisa diri Kevin ya. Apa yang sudah kuasai? Saya dapat menentukan perbandingan dua besaran? Bisa? Bisa, Kak. Saya dapat menyelesaikan soal perbandingan senilai? Bisa? Bisa. Nah, saya memahami konsep dasar perbandingan? Bisa? Bisa. Oke. Apa yang bisa aku coba lakukan untuk berkembang? Ya, itu pertama berlatih banyak soal, itu pasti. Bertanya kepada guru atau teman, itu pun sama. Dan yang terpenting kita coba, yaitu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena matematika pasti tidak terlepas dari kehidupan. Weakness-nya yang masih sulit bagi Kevin. Kalau itu kayak pembagian atau perkalian yang angkanya jadi Koma. koma-koma gitu, Kak. Oh, oke, terus ada lagi? Kan enggak, Kak, kalau itu kan kalau pakai logika kan sulit, Kak, jadi Iya, harus betul. pakai buku jadi agak lama, Kak. Hmm, hmm, hmm. Betul. Kalau yang Eh, menghambat belajarku itu hmm, kalau ngitung dapat hasil itu suka ragu-ragu jadi tambah lama, Kak, jawabnya. bagus. Sudah bisa mengidentifikasi diri ya. Mau masukan dari kakak? Iya, Kak. Oke, masukan weakness. Sulit tadi pembagian koma-komaan kamu memang harus sebenarnya ada sih cara cepatnya yang waktu kalau ini bagi ini bagi ini. Ambil aja dua angka di belakang koma biasanya. Gitu. Jadi ketika koma, oh nambahin lagi 10. Jadi sekian dibagi sekian. Jadi ketika misalkan koma, oh sisanya ketika dibagi sisanya berapa, kamu kalikan dengan 10. Jadi kan puluhan, bagiin lagi. Gitu. Ya, itu koma-komaan. Jadi ketika dapat sisa, kaliin 10, bagi lagi. Udah, itu komanya aja dulu satu. Terus yang menghambat belajar, intinya ya jangan ragu. Pede aja pede. Nggak apa-apa salah karena kita sedang belajar. Gitu. Karena ketika kamu mencoba berkali-kali, lebih baik kamu salah berkali-kali dan berhasil di akhir daripada kamu tidak mencoba sama sekali. Gitu. Misalkan, aduh aku takut nih, ragu. Enggak deh. Mending nggak apa-apa, salah, coba lagi, salah, coba lagi. Oh, jadi ketahuan nih, ketika ada ini, aku harus gini. Ketika ada ini, aku harus gini. Gitu, oke? Oke. Dan yang terakhir, kalau nggak salah terakhir deh. Oh, udah. Refleksi ya, jangan lupa seperti biasa untuk refleksi. Ini nggak usah refleksi yang ini. Refleksinya sama kayak yang di ini. Pantun penutup. Perbandingan kita hitung dengan teliti. Memahami konsep adalah kunci yang pasti. Jangan lupa latihan setiap hari. Keberhasilan akan datang di hadapmu nanti. Asik. Pantun. Oke, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan hari ini. Untuk yang kemarin teh lupa, yang kemarin keisi nggak ya? Refleksi? Refleksi? Kalau Oh, belum, yang coba yang di yang di website, Kak? LMS, ya yang di Udah. website. Nah, yang keduanya Kak, sekarang. tapi ini kok aku lihat kok tugasnya tulisannya mari kita simpulkan semua ya, Kak? Mm-mm. Karena lagi dimintain itu dulu. Betul. Nanti, Oh, jadi belum ada kayak tugas kuis yang bisa dikerjain gitu, Kak? ah, ah, belum. Nah, nanti kalau mau nanti kakak coba kasih, nanti kakak simpan PR di situ. Bisa. Nah, kalau soal-soal itu kan jatuhnya ada PR juga. Nanti Iya, kalau kayaknya boleh deh, Kak, gitu, Kak, setiap habis itu belajar. boleh, sip. Nanti kakak sediakan PR. Ya, Kak. Nah, kalau sekarang refleksinya itu dulu. Ada yang tanyakan dulu, Kevin? Enggak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, selamat beristirahat.
Jika ada yang tanyakan boleh tanyain aja ke kakak, oke? Di WA. Boleh minta nomor kakak ke Bunda. Ya Kak. Oke. Selamat sore Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya Kak.